lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soalnya bilang sebuah grup terdiri dari 10 orang. 10 orang ini merupakan 5 married couples. Jadi 5 couple yang sudah menikah, 5 pasangan. Jadi 10 orang, 5 pasang. Pertanyaan yang A dia bilang, grup ini akan berdiri di suatu baris. Berapa banyak kemungkinan jika no restriction? Jadi nomor 3A, poin pertama, no restriction. Totalnya 10 orang, 10 orang ini akan duduk di 10 tempat. 10 orang duduk, berarti kita susun di 10 tempat. Maka banyaknya susunan adalah 10P10 atau 10 factorial. 10 faktorial kalau kalian hitung 362 8800. Kemudian yang kedua, soalnya bilang each woman stand next to her husband. Setiap perempuan berdiri di sebelah suaminya atau sebelah pasangannya. Kita punya 10 tempat di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setiap perempuan harus di sebelah suaminya. Berarti harus ada paket-paket sebanyak 5 paket. Jadi ini 1 paket, ini 2 paket, ini 3, 4, dan 5. Kenapa harus dianggap satu kesatuan? Karena perempuan sama suaminya atau istri sama suaminya harus bersebelahan. Jadi sekarang seolah-olah kita hanya punya 5 objek. Lihat kotak yang Koko kotakin biru, hanya ada 5 kotak yang akan kita susun di 5 tempat. 5 kotak susun di 5 tempat itu adalah 5P5. 5P5. Nah, tapi belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena setiap kotak terdiri dari 2 unit. Setiap kotak terdiri dari 2 objek, yaitu perempuan dan suaminya. Jadi di dalam kotak ini, misalnya kotak pertama, dalam kotak pertama itu ada 2 kemungkinan. Kenapa 2 kemungkinan? Karena 2 objek akan ditempatkan di 2 kursi. Jadi setiap kotak akan ada 2P2. Kotak kedua juga sama. Satu pasang suami istri akan disusun ke suatu tempat. Kedua tempat maksudnya. Jadi 2P2. Yang ketiga juga sama, yang keempat, yang kelima. Jadi kita punya jawaban akhir adalah 5 faktorial dikali 2P2 itu 2 faktorial. 2 faktorial pangkat 5. Nah, kalau kalian hitung, jawabannya 3840. 3840. Nah, Koko mau ingetin ya di sini, dalam penulisan untuk materi NTU NUS, pertama nggak usah dipisah antara ribuan. Jadi seperti 3840, kalian nggak perlu tulis 3.840. Jadi titiknya ini nggak usah dipakai. Cukup langsung 3840 aja. Karena dot di sini bagi orang Singapura yang baca itu akan dibaca sebagai koma. Jadinya aneh 3,840. Jadi yang pertama, ribuan atau jutaan atau ratus ribuan segala macam nggak usah dipakein titik. Yang kedua, biasakan koma diubah menjadi titik. Jadi misalnya kalian mau tulis 0,856, nah ditulisnya pakai dot, jangan tulis koma. Jadi ingat-ingat masalah hal-hal kecil seperti itu. Koko lanjut ke yang B. Yang B bagian pertama, yang B soalnya bilang grup ini sekarang akan berdiri secara melingkar. Jadi ini cyclic permutation. Carilah banyaknya kemungkinan jika yang pertama no restriction lagi. Ingat-ingat untuk cyclic permutation objeknya harus dikurangin 1. Harus ada 1 objek yang dianggap sebagai reference. Jadi bukan 10P10 melainkan 9P9. 9 vektorial kalau dihitung 362880. Itu poin pertama. Poin kedua,
Dia bilang the man and woman are in alternate position. Laki-laki dan perempuannya posisinya harus alternate. Alternate itu selang-seling. Jadi misalnya Koko punya 10 tempat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posisinya harus selang-seling. Jadi misalnya ini man, atas ini man, maka di sini harus woman. Kemudian man lagi, nanti baru woman lagi. Man lagi baru woman, man lagi baru woman, dan seterusnya. Nah, inilah kondisi atau posisi mereka alternate. M di sini, M. Nah, berapa banyak kemungkinan? Tinggal dilihat aja. Misalnya, Koko akan kerjain bagian man terlebih dahulu. Man-nya ada 5, kemudian ada 5 tempat juga. Tapi karena cyclic permutation, kita harus kurangin 1. Jadi Koko akan anggap man yang di atas inilah point of reference-nya. Kalian boleh anggap yang manapun sebagai reference, nggak harus dia. Tapi dalam penjelasan Koko anggap dia aja yang sebagai reference. Jadi man-nya tinggal 4 faktorial atau 4P4. 4P4 ini untuk man. Woman-nya ada 5, kemudian ada 5 tempat juga. Dikali 5P5. Nah, woman-nya nggak perlu dianggap 1 diam lagi, karena cukup 1 yang dianggap sebagai point of reference. Nggak perlu 2 orang. Tapi cukup 1 aja. Dalam kasus ini, si man yang ada di atas sana. Sehingga jawabannya adalah 4P4, 4 factorial, 5P5 itu 5 factorial. Kalau dihitung, 2880. Banyak kemungkinannya. Poin ketiga, poin terakhir. Soalnya bilang, each woman stand next to her husband. Setiap perempuan harus ada di sebelah suaminya. Dan posisinya harus alternate. Koko gambar lagi ada 10 orang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggap aja seperti ini. Nah, karena sekarang setiap couple harus bersama-sama, sama seperti soal yang nomor 3A bagian kedua. Setiap couple kita harus kasih suatu kotak. Jadi ini tempat untuk couple pertama, tempat untuk couple kedua, tempat untuk couple ketiga, couple keempat, couple kelima. Dengan kata lain, kita bukan lagi punya 10 objek, melainkan hanya 5 objek yang akan disusun di suatu cyclic atau circular table. 5 objek akan disusun di suatu circular table, harus ada 1 yang dianggap sebagai reference. Berarti tinggal 4P4. 4P4. Nah, sekarang bagian couple-nya. Setiap couple ini terdiri dari man sama woman. Supaya dia alternate, Koko punya 2 posisi atau 2 kemungkinan aja. Yang pertama adalah man, woman, man, woman, man, woman, MW, MW. Ini kondisi pertama. Kita nggak boleh kaliin masing-masing couple dengan 2P2 seperti poin yang atas tadi, karena sekarang dia harus alternate. Poin yang atas tadi tidak harus alternate. Nah, posisi atau kemungkinan kedua adalah kebalikannya. WM, 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 WM. Itu kondisi kedua. Jadi setiap kemungkinan kita, atau dari 4P4 ini, ada 2 kemungkinan lagi. Yaitu man, woman, atau kebalikannya, woman, man. Dengan kata lain, 4P4 ini kita harus kalikan dengan 2. 4P4 itu 4 factorial times 2. 4 faktorial 24 kali 2, kalian dapat jawabannya 48. Ini soal nomor 3.